Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, kedatangan Sikor membuat semua Jupiter ketar-ketir. Sikor menghancurkan sebuah kota di bumi yang menewaskan banyak korban jiwa. Di sini Gohan sangat kaget dan merasa level kekuatan mereka nggak sebanding dengan Sikor. Namun Vegeta segera maju yang membuat Gohan agak kaget. Pangeran Congak menegaskan dia begitu risih karena dari tadi Sikor terus mengatakan ingin menjadi orang terkuat di semesta. Makanya sebagai Pangeran Saiyan, Vegeta akan menunjukkan pada Sikor siapa sebenarnya yang paling kuat di alam semesta ini sekarang. Tanpa ragu, Vegeta langsung berubah ke dalam Super Saiyan 4 dan satu-satunya pemilik SSJ 4 setelah Goku tiada. Gohan berusaha menenangkan Vegeta dan jangan menyerang dulu. Mereka harus memikirkan dan memilih untuk bekerja sama saja. Namun, Vegeta nggak peduli dan maju saja menyerang Sikor. Sementara Sikor sendiri cukup terkesan karena orang di hadapannya rupanya adalah Vegeta yang merupakan rival dari ayahnya. Kemudian Vegeta melancarkan pukulannya dan dengan mudah ditahan oleh Sikor. Sikor masih menunjukkan muka yang congak dan seperti meremehkan kekuatan Vegeta. Vegeta yang kesal dengan orang seperti itu kemudian menaikkan daya pukulannya hingga menghempaskan Sikor ke belakang. Kemudian Vegeta nampak telah bersiap lagi untuk melancarkan tendangannya. Tapi lagi kakinya malah ditangkap dan membuat Vegeta sangat kaget. Di saat itulah Sikor manfaatkan kesempatan untuk menarik kaki Vegeta yang membuat Vegeta panik. Dia ingin diperlakukan sesuatu. Benar aja Sikor menghajar perut Vegeta menggunakan pukulan yang sangat keras hingga Vegeta menjerit kesakitan. Teman-teman yang melihat hal itu tentu nggak percaya Super Saiyan 4 seperti dibuat ayam geprek oleh Sikor. Nampak Vegeta masih merasakan tubuhnya kesakitan dan akhirnya terjatuh nggak berdaya. Kemudian Sikor menjenggut rambutnya lalu menarik kepalanya dengan wajah Vegeta yang sudah sangat pasrah. Sikor kembali meremehkan Vegeta dan menyebut Vegeta terlalu lemah meski hanya dengan terkena satu serangan saja dia nggak mampu bisa bertahan. Juga Sikor menyebut darah Saiyan kerajaan elit Vegeta sangat menyedihkan dibanding dirinya. Sedangkan Gohan dan Trunks nggak bisa melakukan apapun dan hanya melihatnya saja. Kesal dengan itu, Gohan segera membuka jasnya dan akan memutuskan untuk bertarung dan membantu Vegeta meski kekuatannya nggak seberapa. Trunks menawarkan bantuan pada Gohan, namun Gohan segera berteriak dan menolak semua itu. Dia nggak mau Trunks mati dan lebih menyuruhnya untuk segera membawa Goten pergi diobati. Tiba-tiba mereka berdua kembali dikagetkan melihat Vegeta terus disiksa tanpa henti. Vegeta dihajarnya menggunakan tendangan madun dengan posisi Vegeta kini sudah memasrahkan tubuhnya. Lalu Sikor datang ke arahnya lagi dan bersiap akan menyerangnya. Dia menciptakan sebuah bola energi yang cukup besar dan berniat mengakhiri era Vegeta di bumi. Bahkan Sikor menegaskan meski dengan bola sekecil ini saja selain Vegeta yang akan mati, bumi juga akan ikut hancur menjadi debu angkasa. Melihat itu, Gohan hanya melongo saja dan merasa semuanya benar akan hancur. Tapi Gohan yang cinta sama keluarga nggak rela kalau mereka harus mati mengenaskan. Jadi Gohan segera ngeden sekuat tenaga berharap ada suatu kekuatan yang bisa mengalahkan Sikor. Tiba-tiba Trunks sontak dibuat kaget, ekor Gohan kembali tumbuh sejak terakhir dipotong Piccolo ketika kecil. Dan dari kemarahan yang Gohan lakukan, seketika merubahnya menjadi Super Saiyan 4 seperti Vegeta. Inilah perdana Gohan berubah sejak dia hanya memiliki kekuatan mistik saja. Sementara Sikor yang belum tahu tentang Gohan segera melepaskan bola energi itu yang menghantam Vegeta sangat ganas. Vegeta nampak hanya bertahan saja dan kemudian terdorong menuju dataran bumi. Melihat itu, Gohan segera mengambil ancang-ancang dan dia akan menggunakan jurus andalan ayahnya yaitu Super Kamehameha. Kemudian Gohan segera menembakkan laser itu yang sontak mengagetkan Sikor dan juga Trunks. Laser itu mengarah pada bola energi dan Vegeta hingga kemudian menghantam energi itu dan menghempaskannya ke langit. Sedangkan Vegeta berhasil terselamatkan dan berakhir mendarat dengan sangat kurang baik. Gohan nampak cukup tegang sekaligus senang karena dia berhasil menghentikan bola energi itu dalam menghancurkan bumi. Begitu juga dengan Trunks yang sangat kagum Gohan telah berhasil menjadi Super Saiyan 4. Sedangkan Sikor sendiri, dia nampak cukup terkesan Gohan kakaknya benar-benar mengagetkannya. Untuk Vegeta, dia masih menunjukkan kelelahannya dan merasa seperti sudah nggak berdaya melawan Sikor.
Tiba-tiba Sikor muncul di belakangnya dan bersiap untuk menginjak Vegeta. Tanpa ampun, Sikor menginjak wajah Vegeta dan membuat Vegeta seperti seekor semut yang gak berdaya lagi. Melihat itu, bukannya membantu, Gohan malah kembali jadi penonton bersama Trunks. Maka dari itu, setelah Vegeta nggak berdaya, Sikor menantang Gohan untuk menyerangnya atau Vegeta akan mati tanpa Gohan bisa menghentikannya. Kemudian, Sikor menekan wajah Vegeta lebih keras yang makin membuat Vegeta berteriak kesakitan. Di sini, Sikor ingin menunjukkan kalau seorang pangeran Saiyan nggak ada harga diri di hadapannya. Gohan nampak sangat kesal dan berniat akan menyerang. Namun, Trunks lebih dulu meluncur karena dia nggak terima ayahnya diperlakukan sampai seperti itu. Meski hanya menggunakan Super Saiyan, setidaknya Trunks bertekad bisa menyelamatkan ayahnya. Nampak, Gohan nggak bisa melakukan apapun seperti orang linglung yang nggak bisa bergerak. Di sini, Sikor sangat senang dan bersiap menyambut serangan Trunks. Ya, karena perbedaan kekuatan yang terlalu jauh membuat Trunks nggak bisa mengenai pukulannya pada Sikor. Sebaliknya, Sikor manfaatkan kesempatan ini untuk bersiap menggunakan serangan boge mentah. Trunks segera menyilangkan kedua tangannya bertahan sekuat tenaga. Namun, serangan Sikor terlalu keras yang menghantam Trunks dan menghempaskannya. Gohan lagi-lagi cuma bisa bilang hentikan, padahal SSJ4 dia bisa memberikan perlawanan. Akhirnya, tubuh Trunks yang gak berdaya kemudian menghantam tanah dan menghancurkannya. Setelah itu, Trunks coba bangkit lagi dan mendapatkan luka bocor di kepalanya. Dia sangat merasa kesakitan dan gak tahu apa yang harus dilakukan. Sebelum Trunks menghela napas, Sikor tiba-tiba sudah muncul lagi di hadapannya. Dia mengarahkan tangannya dan akan menghabisi Trunks sekarang juga. Sebelum menghabisinya, Sikor meremehkan Trunks juga dan menyebut Trunks sangatlah lemah meski dia adalah seorang Saiyan. Maka dari itu, Sikor yang benci dengan orang-orang lemah alias sok kuat akan menghabisi Trunks di sini. Gohan yang gak ingin siapapun mati segera datang mengagetkan Sikor. Lalu Gohan melancarkan pukulannya dan berhasil mengenai Sikor dan membuatnya mental melayang jauh. Meski begitu, Sikor masih menunjukkan muka congak seolah meremehkan pukulan Gohan. Marah dengan itu, Gohan lanjut lagi menyerangnya membabi buta. Dia melanjutkan pukulan bertubi-tubi tanpa henti. Nampak Sikor makin terdorong mundur, tapi dengan kekuatannya dia mampu menghindari setiap serangan yang Gohan lancarkan. Lalu kini gantian Sikor yang menyerang. Dia berhasil mengenai pukulannya dan membuat Gohan terhempas ke udara. Dengan cepat, Gohan segera melompat di depan Trunks. Setelah itu, mereka sama-sama istirahat dulu. Di sini, Sikor mengungkapkan kalau dia cukup senang akhirnya Gohan memutuskan untuk bertarung juga dengannya. Dan nampak Gohan mulai kelelahan meski pertarungan mereka baru berjalan sebentar. Sikor segera menegaskan kalau dia pasti akan membunuh Gohan. Nggak terima diremehkan, Gohan kembali ngeden sangat keras untuk menaikkan aura ki-nya lebih besar lagi. Sikor menegaskan kedatangan dia ke sini bukan untuk menikmati pertarungan seperti layaknya para Saiyan yang maniak bertarung. Tapi dia akan membunuh semuanya dan gak bakalan berlembut. Keduanya tengah menaikkan aura ki mereka yang ditonton oleh Trunks. Saat ini, di tengah gempuran kekuatan antara Gohan dan juga Sikor, Trunks, Vegeta, dan juga Goten yang telah pingsan harus mengharapkan hasil pada Gohan yang tentu saja belum tentu Gohan juga akan menang. Sementara itu, Kaioshin yang juga jadi penonton nampak menikmati apa yang mereka lakukan dan tentunya masih sangat percaya kalau Sikor akan keluar sebagai pemenangnya. Nah, rupanya Kaioshin kini sedang dipantau oleh bola ajaib milik kakek tua dan Shin yang melihatnya nampak sangat kaget saat tahu kalau wanita itu ternyata adalah saudara Kaioshin Barat. Akhirnya, dia segera memanggil kakek tua untuk memberitahukan hal ini yang ternyata alam suci Kaioshin sekarang sudah makin ramai karena selain Sugoro dan anaknya, kini mereka kedatangan Tapion dan juga adiknya. Saat ini, Tapion lagi berlatih dengan menggunakan sebuah batu terberat di alam semesta. Dan ketika Shin terus memanggilnya, hal itu malah membuat fokus Tapion terganggu dan akhirnya Tapion terjatuh dan terlebih, batu itu menimpa kakek tua dengan sangat keras. Tapion segera mengangkat batu itu dan minta maaf atas apa yang dia lakukan. Begitu juga dengan Shin yang bertanya gimana kondisi kakek tua sekarang. Kakek tua yang dijadikan benyek seperti peyek tentu sangat kesal dengan ulah Tapion dan menganggapnya, apakah kamu ingin membunuhku? Setelah itu, Shin menceritakan soal Kaioshin Barat yang hal itu tentu membuat kakek tua kaget. Pasalnya, keempat Kaioshin yang satu generasi dengan Shin telah dibantai habis oleh Majin Buu.
Shin pun membenarkan cerita tersebut yang seharusnya Kaioshin Barat telah mati oleh Majin Buu. Tapi entah mengapa Kaioshin Barat masih hidup, ditambah diyakini melakukan kejahatan yang gak seharusnya dilakukan oleh seorang dewa. Di tempat lain, Gohan telah dihajar habis-habisan meskipun dia menggunakan SSJ-4, nyatanya nggak berpengaruh bagi Sikor. Sikor sendiri juga meremehkan kekuatan Gohan dan menyebut bahwa kesatria bumi semuanya lemah dan gak pantas bersanding dengannya. Vegeta yang mulai semakin baik juga mengatakan kalau Gohan sama sekali nggak punya peluang dan pertarungan itu akan tetap menjadi sia-sia. Mendengar itu, Trunks nampak putus asa, tapi kemudian dia mendapatkan sebuah ide agar Vegeta bergabung saja dengan Gohan menggunakan fusion atau anting Potara. Meski begitu, Vegeta menegaskan kalau itu tidak bisa. Bukan soal masalah fusion, tapi Vegeta menegaskan bahkan kekuatan dari fusion itu sendiri nggak bakal memberikan efek apapun pada Sikor. Karena Sikor berada di level yang berbeda, yang kemungkinan dia adalah Super Saiyan 5. Jadi apapun yang mereka lakukan saat ini itu akan percuma saja. Gohan juga merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka begitu sangat besar. Serangan seperti apapun yang Gohan lancarkan nyatanya nggak berpengaruh bagi Sikor. Gohan bahkan merasa putus asa kalau dia nggak bisa melindungi bumi seperti mendiang Goku ayahnya. Gohan telah kehabisan akal dan berharap Goku ayahnya memberitahu apa yang ingin dia lakukan. Sementara itu, cerita akan pindah ke neraka dulu. Di sana, sebuah telepon berbunyi dan segera diangkat oleh seorang penjaga. Ternyata yang menelpon sampai ke neraka adalah Sugoro yang ingin bertanya tentang Goku apakah sekarang ada di neraka. Sang penjaga mengatakan kalau dia sudah lama nggak melihat Goku lagi. Piccolo yang ada di belakang penjaga cukup terkejut ada seseorang yang mencari Goku. Jadi Piccolo segera mengambil telepon itu dan ngasih tahu kalau Goku sudah tidak ada di dunia alam baka maupun dunia panah. Saat ini entah kemana Goku ditempatkan. Tiba-tiba Frieza dan Cell muncul yang ternyata emang mencari Piccolo untuk memberi pelajaran. Mereka bertekad akan menghabisi Piccolo kali ini. Namun, bagai-bak seperti langit dan bumi, kekuatan Piccolo setelah melewati beberapa saga, kekuatannya tentu jauh di atas dua penjahat jadul ini. Piccolo segera menembakkan laser beruntun yang menghantam keduanya hingga gak bisa melawan balik. Bahkan, Piccolo masih sempat-sempatnya berbicara dengan orang di telepon dan menyuruhnya untuk berhenti mencari Goku. Dengan Goku tiada dimanapun, itu akan percuma saja untuk menemukannya. Setelah itu, Sugoro segera menginfokan itu pada Kaioshin kalau Goku telah hilang dan gak mungkin kembali lagi. Makanya, Shin berpendapat kalau mereka harus merelakan bumi hancur tanpa bisa minta bantuan pada Goku. Kak Ketua menceritakan ketika Goku di bawah Shenlong, dia nggak bisa merasakan jiwa Goku lagi. Saat itu, Goku dan Shenlong melewati neraka untuk berpisah dengan Piccolo. Dan setelah itu, Goku menghilang kembali. Tiba-tiba, Kak Ketua tersadar sesuatu kalau masih ada satu dunia yang mungkin Goku berada di sana. Yaitu jauh di atas langit Kaioshin, bukan dunia panah maupun dunia yang semua orang kenal, terdapat sebuah dunia yang keberadaannya sudah dilupakan. Dan saat ini Pikkon datang menemui Goku dan merasa nggak percaya Goku memilih dunia ini sebagai tempat tinggal barunya. Goku bilang kalau dia nggak punya pilihan. Itu adalah persyaratan dia bersama Shenlong untuk bisa menyelamatkan bumi dari kehancuran. Dan Goku yakin kedatangan Pikkon ke sini adalah untuk menemaninya tinggal di dunia ini. Pikkon menegaskan itu tidaklah benar bro. Dia kesini karena ditugaskan oleh Kaio Agung untuk menemukan Goku karena Goku nggak ada di dunia mereka. Goku sendiri nggak peduli apa alasannya. Yang terpenting sebagai maniak bertarung, Goku sangat gembira karena ada teman untuk melakukan latihannya. Karena itu dengan penuh semangat, Goku mengajak Pikkon untuk segera memulai latihan mereka. Singkat cerita, Pikkon nampak kelelahan karena Goku telah jadi semakin kuat dan membuatnya nggak berdaya. Jadi Pikkon menanyakan sampai sekuat mana lagi Goku melangkah sampai Goku memutuskan batas kekuatannya. Setelah istirahat sejenak, Goku mengajak Pikkon untuk sparring lagi. Pikkon nampak sangat tertantang dan berjanji nggak bakal tewas berulang kali. Pikkon segera melompat ke atas Goku dan bersiap untuk melakukan serangan pukulannya. Tapi dengan sangat cepat, Goku menahan pukulan Pikkon yang membuat Pikkon makin kesal. Jadi Pikkon menggencarkan banyak serangan dan terus mendorong Goku ke belakang. Kali ini Goku dibuat agak kewalahan dan dalam pukulan sekali lagi, pipi Goku terserempet serangannya. Bahkan ketika Goku akan memukul, dengan cepat Pikkon segera menghindar ke bawah. Di saat itulah Pikkon menggunakan gerakan berputar yang bersiap membalas serangannya.
Melihat itu, Goku jadi panik dan segera menghindari dua tendangan yang Pikkon lancarkan. Nampak Goku juga menunjukkan muka yang sangat tegang. Kemudian Pikkon kembali mengambil ancang-ancang dan bersiap akan melakukan serangannya. Goku yang gak mau kalah juga bersiap dengan pukulannya. Di sini Goku berhasil menghajar Pikkon dan membuatnya nggak berdaya. Namun ternyata itu hanyalah pakaiannya, sedangkan Pikkon telah pergi. Tiba-tiba Goku dikejutkan dari belakang muncul Pikkon yang akan menyerangnya. Dalam keadaan terdesak seperti ini, Goku menggunakan sebuah Super Saiyan yang melampaui Super Saiyan 4. Dia memiliki rambut gondrong seperti SSJ3 dan segera menghabisi Pikkon menggunakan sebuah serangan laser besar. Dengan serangan itu menciptakan ledakan dahsyat dan akhirnya Pikkon kalah 2 kali. Goku segera datang dan sangat mengkhawatirkan Pikkon. Pikkon sendiri cukup kesal dengan tingkah curang Goku yang selalu menggunakan perubahan itu setiap kali Goku hampir kalah. Kalau gitu caranya, Pikkon merasa sampai kapanpun dia nggak bakal bisa menang. Goku cuma ketawa saja dan segera minta maaf atas kecurangannya. Lalu, apakah Goku akan kembali hidup dan melawan Sikor yang akan mengancam bumi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie. Channelnya anime masa kini.